kembali lagi ke podcast Janji, jalin aksi, nyatakan jiwa inspirasi. Sama aku Faye, dan hari ini kita ada tamu guys dari Yayasan Pita Kuning. Perkenalkan saya Tias. Saya selaku Ketua Yayasan Pita Kuningan Indonesia untuk saat ini. Gitu mungkin ya. Wah, keren banget ya guys. Kita udah langsung sama pusatnya nih dari Ketua Yayasan Pita Kuning Indonesia ya. Hari ini kita bakal ngelihat dari sisi Pita Kuningnya ya Kak, dan untuk kontribusi kampanye dari Janji hari ini. Nah, mungkin sebelum kita loncat ke situ nih Kak, Tias, kita mungkin boleh tahu nggak sih Yayasan Pita Kuning itu historinya gimana sih dan latar belakangnya gimana dan apa sih Pita Kuning ya. itu? Mungkin aku sedikit bergeser nih. Nggak tahu ya kalian umur berapa nih kira-kira ya? Itu sekitar tahun 2006. Itu ada sekelompok anak muda nih seperti teman-teman gini ya, masih muda gitu, mahasiswa, kemudian mungkin first jobber gitu, anak-anak yang memang interest ke dunia sosial. Mereka datang ke Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta gitu dengan kepedulian tentunya ya. Mereka ingin bermain, belajar bersama dengan anak-anak gitu. Jadi ada satu community namanya CITRI, Community for Children with Cancer. Nah, mereka lah yang berkegiatan sehari-hari gitu. Kemudian satu hari ada anak yang aku lupa usianya berapa ya, sekitar 12 tahunan. Dia tuh pengen banget ketemu sama Kak Panji Pragiwaksono gitu. Waktu itu Kak Panji tuh punya program di TV dan juga radio gitu. Jadi mereka cukup familiar lah gitu dengan sosoknya Kak Panji. Dia tuh kondisinya lagi mulai menurun secara kesehatan anak ini. Kemudian teman-teman Sitri, kakak-kakak ini kepikiran jadinya gimana nih, kita kayaknya berusaha untuk bisa menemukan Kak Panji sama si anak gitu ya. Akhirnya mungkin memang sudah jalannya ya. Kebetulan jadwalnya tepat gitu, cocok. Kak Panji datanglah main. Nah, pada saat itu dia melihat secara langsung, wah ternyata banyak banget loh anak-anak yang sakit kanker gitu ya. Dan itu karena Rumah Sakit Darmais itu pusat rujukan nasional, itu dari Sabang sampai Merauke itu datang ke Rumah Sakit Darmais untuk dapat pengobatan. Di situ ngobrol segala macam. Tersentuhlah Kak Panji ini ya dengan kondisi anak-anak, kemudian juga tahu saat itu apa ya, bantuan tuh lebih banyak datangnya dari ekspat gitu, dari orang-orang memang bukan orang Indonesia justru gitu. Jadi kayak dia sisi nasionalismenya tergedor lah Mas Panji itu ya. Terus dia pulang masih terbayang-bayang, kemudian dia bawa materi ini pada saat dia siaran radio. Waktu itu di Hard Rock FM. Secara coverage besar ya Hard Rock FM ya. Kemudian ternyata diperbolehkan sama produsernya. Boleh nggak nih gue bawain cerita tentang kemarin gue habis visit anak-anak kanker yang kayaknya butuh banyak bantuan. Ternyata ya surprisingly banyak banget yang pengen join. Either itu sebagai volunteer atau ingin berdonasi atau ingin membuat activity bareng gitu. Dan itu menyebabkan banyaknya donasi-donasi yang masuk. Nah, kemudian dari pihak rumah sakit kami punya dewan penasehat waktu itu ya, dari para dokter menyarankan, guys kayaknya kalian butuh membuat satu lembaga yang memang profesional gitu sebagai bentuk transparansi dari donasi yang masuk gitu ya. Gimana kalau kalian bikin yayasan aja? Nah, jadi di 2007 itu kami punya legalitas berbentuk yayasan. Jadi 2007 sampai sekarang alhamdulillah ya di 2025 Pita Kuning sudah membantu cukup banyak ya anak-anak. Dulu kita punya base camp itu di Rumah Sakit Darmais, tapi sejak 2015 kami keluar dari Rumah Sakit Darmais supaya bisa lebih banyak membantu anak-anak lagi gitu. Jadi kurang lebihnya kayak gitu perjalanan awalnya ya. Soal kanker anak ini ya challenge tersendiri ya soal edukasi atau awareness. Jadi mungkin aku boleh bilang sekitar angka kesembuhan kanker anak itu di saat ini 20%, under 20% lah di Indonesia. Kenapa? Karena geografis Indonesia kalian tahu sendiri lah ya, maksudnya sangat luas, kemudian kesenjangan juga ada gitu ya, dan literasi itu tidak merata. Betul. Jadi banyak sekali di daerah-daerah itu yang nggak paham kanker itu apa, first treatment kita harus kemana gitu, harus apa nih yang dilakukan orang tua, itu masih sangat minim. Kemudian secara culture
di Indonesia ini budayanya tuh kental sekali gitu. Jadi kami masih menemui ada orang tua yang datang dengan anaknya yang bilang, ini anakku kayaknya kena kutukan, Kak. Atau anakku ini kayaknya penyakitnya kiriman, ada orang yang nggak suka sama bapaknya. Magic dan secara kultural itu tuh masih melekat banget ya. Betul. Jadi itu yang membuat edukasinya jadi terhambat juga gitu ya, penyebaran informasinya juga terhambat. Kemudian akhirnya mereka datang pada saat kondisi sudah, kalau yang ada penyakit yang ada stadiumnya tuh datang di stadium akhir gitu, dari stadium 3 atau stadium 4 yang memang akhirnya pada saat diperiksa, kalau bahasa medisnya tuh tata laksana untuk pengobatannya itu jadi sedikit. Gitu, dan efektivitas pengobatannya jadi kurang efektif gitu sih. Sebagai sebuah yayasan, Pita Kuning ini memberikan layanan seperti apa sih kepada teman-teman penyandang kanker anak? Ya seiring berjalannya waktu kami melihat ada satu poin yang masih belum terlalu banyak yang menghandle gitu ya, dari sisi psikososial. Gitu. Selama ini mungkin banyak yayasan yang sudah membantu dari sisi financial gitu, misalkan donasi gitu untuk pengobatan. Tapi dari sisi psikososial itu masih belum, boleh dibilang belum menjadi priority gitu. Jadi kayak let's say gini deh, sesimpel kalian lagi sakit, flu, demam, itu kan badan gak enak. Betul. Mau dicolek, mau di WhatsApp, segala macam tuh kayak udah bete, maunya tidur, terus stres mungkin ya pada saat sakit. Itulah yang kami lihat di anak-anak. Mereka pengobatannya itu tidak 1-2 tahun. Betul. Sekarang di Pita Kuning ada yang kami dampingi itu sudah 10 tahun pengobatan. Gitu, yang bolak-balik ke rumah sakit, kemudian dia sudah tahap maintenance, udah lepas obat ternyata kambuh lagi, relapse lagi gitu. Jadi banyak sekali nih permasalahan psikologis, permasalahan sosial yang harusnya mereka bisa main, bisa belajar, bisa komunikasi sama keluarganya, itu jadi terbatas, jadi terhambat. Nah itulah yang kami dampingi juga. Jadi salah satu core service kami adalah pendampingan psikososial yang diberikan oleh profesional. Jadi di dalam Pita Kuning ini ada namanya tim social worker. Kalau di luar negeri itu udah cukup familiar sebetulnya. Kalau misalkan kamu ke rumah sakit itu ada timnya, dari tim medis, tim psikolog, tim social worker, even sampai tim kayak religius gitu, itu juga ada. Tapi di Indonesia nih masih diperjuangkan gitu ya. Kebetulan aku backgroundnya tuh social worker, gitu. Jadi aku kuliah di kesejahteraan sosial. Ini juga belum terlalu familiar gitu. Jadi aku belajar gimana caranya untuk bisa memberikan pendampingan psikososial. Nah itulah yang aku bawa akhirnya ke Yayasan Pita Kuning. Dan di sini teman-teman social worker itu melakukan home visit. Jadi Pita Kuning ini berbeda dengan yayasan lain. Kami tidak punya shelter, kami tidak punya rumah singgah. Anak-anak itu tinggal di rumah masing-masing bersama keluarganya. Tapi kami melakukan regular visit ke rumah untuk mengetahui gimana kondisinya, kebutuhan mereka apa gitu, apa yang bisa kita support gitu. Pada saat tahap tertentu mungkin mereka membutuhkan konsultasi atau konseling dengan psikolog, kita bisa referral, kita ajukan ke rekanan kami yang memang psikolog gitu. Jadi ini holistik dan multidisiplin gitu pendekatannya. Jadi yang utama sebetulnya pendampingan tadi kalau kamu tanya programnya. Selain itu tentunya kami juga tetap support financial gitu ya untuk pengobatan yang tidak di cover BPJS. Nah salah satu syarat dari Pita Kuning itu adalah memiliki BPJS gitu. Dari keluarga prasejahtera memiliki BPJS. Once kita survei ternyata mereka nggak punya BPJS, akan kami bantu untuk mengurus gitu pembuatannya. Jadi semua menggunakan BPJS. Kalau misalkan nanti saat berobat ada obat-obat yang tidak di cover, itu baru kita support. Gitu. Juga ngomong soal programnya sebenarnya banyak banget nih. Betul. Mungkin yang utamanya seperti yang 2 itu untuk edukasi terkait psikososial dan juga layanan untuk membantu secara teknis dan logistik ya. Nah, salah satunya itu apa aja sih Kak dalam membantu? Mungkin bisa kita ngomongin soal psikososial karena kita juga sempat lihat kan ya dari kegiatan-kegiatan dari teman-teman Pita Kuning itu banyak sekali ya. Dan salah satunya juga kan yang bekerja sama dengan Mami Snooks
sekarang itu dengan janji jalan aksi nyatakan jiwa inspirasi. Itu mungkin Kakak boleh cerita dikit dong dari yang Kakak tahu, teman-teman social worker itu turun ke lapangan itu ke rumah teman-teman Pita Kuning ini ngapain? Oke, jadi tuh kami ya membuat perencanaan untuk pendampingan ya. Kami melihat di situ dari tingkat perkembangannya. Jadi kan pendekatan perkembangan anak tuh beda-beda berdasarkan usia ya. Kita lihat di situ kebutuhannya seperti apa. Kemudian mungkin saat ini lagi fokus ke motorik mereka. Kita akan buat kegiatan-kegiatan yang lebih banyak motoriknya gitu. Permainan-permainan gitu. Kemudian juga kita lihat juga minat bakatnya. Gitu. Apakah ada anak-anak, kemarin terakhir tuh ada anak yang seneng merakit bikin ini agak mesin-mesin sederhana gitu loh. Wow. Jadi dia bikin sesuatu yang akhirnya bisa jadi mainannya dia sendiri gitu. Kita lihat itu minat bakat anak-anak, terus kita sesuaikan gitu. Jadi di sini tuh sangat customize pendampingannya. Jadi one by one gitu kita lihat. Bermain, belajar, kemudian ada beberapa anak-anak yang memang sudah mulai kembali ke sekolah. Nah, kita ngerasa ngena banget nih sama mungkin proker atau kampanye dari yang kita lakukan dengan Mami Snook di sini soal personalization atau personalize. Ya kan, kalau misalnya ngomongin soal psikososial gitu kan, setiap kebutuhan anak-anak itu berbeda seperti itu ya. Dan secara Mami Snook juga approach-nya mereka juga dalam membuat sebuah boneka itu tuh sangat personalized dengan dari orang tersebut yang memiliki boneka itu. Nah, di sini kita juga sambungin soal cerita anak-anak tadi gitu kan ya. Banyak sekali yang mereka bisa disampaikan ke semua orang biar banyak orang lebih tahu kan ya. Mereka itu personalize sendiri terhadap boneka. Mereka membuat desainnya, mereka menggambarkan ya dari teman-teman Pita Kuning ini, dan desain dari boneka itu dibuat oleh Mami Snook agar ada wujud nyatanya seperti itu. Jadi kemarin itu ada beberapa teman Pita Kuning yang menggambar bonekanya memakai vest, ada yang gambar mereka pakai buttons dan segala macam seperti itu. Itu langsung dibuat desainnya sama teman-teman Mami Snook, dan itu udah dipamerkan di beberapa event sih Kak sebenarnya ya. Itu ada di Tochaku Market dan juga Comic Frontier ya kemarin di CF, itu art market yang gede-gede banget ya. Di situ teman-teman artis Indonesia gitu ya, seniman Indonesia membuat karya mereka biar kita yang datang ke sana bisa support. Dan di sini two birds with one stone ya, karena selain mensupport juga karya dari anak Indonesia gitu kan ya, kita juga membantu memberitahu cerita dari teman-teman yang berkarya ini, karena teman-teman Pita Kuning kemarin yang sudah membuat desain itu juga bisa dibilang seniman kan ya. Di situ ada teman-teman yang datang dan minggah di boothnya Mami Snook dan juga sudah bahasanya mengadopsi gitu bonekanya. Karena kalau Kak Tias lihat di sini ini ada salah satu mungkin bentuk dari boneka Mami Snook lah ya. Ini juga handmade gitu dari kakak Mami Snook itu untuk membuat base bonekanya. Lalu untuk dari aksesorisnya itu personalized Kak. Jadi misalnya kakak pengen ngasih dia pita atau misalnya gitar juga, itu pun bisa banget based on your story, based on your kesukaan gitu. Dan dimana kita juga memberikan mereka kayak kartu misalnya this is your adoption certificate gitu. Jadi dari teman-teman janji kemarin itu sudah dilakukan pengadopsian gitu boneka dari cerita teman-teman dari Pita Kuning seperti itu. So cute. Iya, so kita ngerasa ini tuh cara baru ya untuk memberitahu gitu kan ya cerita dari teman-teman Pita Kuning dengan medium ya, dengan medium yang baru. Dan kita senang banget dengan Pita Kuning yang open banget soal ide dari Mami Snook seperti ini ya. Mungkin cukup aneh ya kalau misalnya pertama kali didengerin, tapi ternyata teman-teman yang datang kemarin mereka langsung interested gitu dan terhadap project ini karena sebelumnya mungkin mereka juga mungkin seumur hidup belum kepikiran kali ya soal kanker anak seperti itu. Karena aku pun jujur gitu sebelum kemarin teredukasi gitu sama kanker anak, aku jujur nggak pernah mikir makhluk sih apa soal itu gitu kan, apa sih gitu. Oh ternyata anak-anak kankernya ada ya, beda ya gitu ya. Dan ternyata ada a whole community di belakang itu yang memperjuangkan mereka gitu di situ. Dan kita ngerasa kayak
ada tempat di mana mereka feel belong gitu, karena seperti Kak Tias bilang tadi, kalau misalnya mereka juga terasingkan kan ya, entah karena penampilan mereka, karena betul. Ada beberapa hal seperti perubahan mungkin, perubahan secara fisik ya. Di situ yang sangat obvious ya, bisa dilihat orang-orang. Tapi dengan seperti salah satu kampanye dan proker ini, kita bisa menyebarkan medium gitu kan ya, sebagai sesuatu yang bisa menghantarkan cerita ini gitu dengan lebih mudah gitu. Karena bisa dibilang kalau semua orang kan mungkin kalau ignorant people atau misalnya mereka nggak ada urusan lah dengan hal seperti ini, ngapain sih ngikut-ngikut webinar atau misalnya baca-baca soal kayak hal ini, kalau itu tidak ada capek ya, ketersinambungannya sama aku. Tapi sedangkan kalau misalnya kita ngomongin soal psikososial dan juga soal relatability kita as humans akan lebih connect gitu kan ya, secara sosial. Kalau misalnya aku tahu cerita kamu gitu, dan empati itu salah satu bagian dari manusia gitu yang sangat besar, yang bisa kita jadikan jembatan untuk saling berinteraksi atau saling berhubungan seperti itu. Nah, sih caranya biar orang itu biar lebih selain mungkin paham gitu ya terkait teman-teman yang ada di Pita Kuning seperti ini, cara apa yang bisa kita lakukan biar bisa membantu gitu? Jadi kalau bisa kami bilang tuh ada 3 ya sebetulnya ya. Pertama, kalau memang punya dana yang cukup bisa donasi gitu ya. Tapi yang kedua, kalau misalkan punya waktu, kalian bisa jadi relawan. Relawan pun aku nih terbuka ya, balik lagi tadi aku customize banget. Kami memang punya relawan pendampingan yang nemenin bermain dan belajar, itu lebih committed sebenarnya. Jadi mereka kayak kami buat dalam batch per quarter, per 6 bulan. Satu batch itu 6 bulan gitu. Kita ada seleksi juga karena kita nggak bisa sembarangan nerima orang gitu. Betul. Ya. Ada seleksi, kemudian ada briefing, grounding dan lain-lain gitu. Kita bekali dulu sebelum mereka turun. Kemudian ada juga relawan pendidikan tadi, kalau misalkan seneng ngajar, mungkin suka ngasih tutor, itu mereka juga bisa support gitu ya. Kemudian ada lagi relawan skill. Relawan skill ini bebas. Skill seperti apa tuh? Kamu suka desain, kamu bisa support desain kami. Gitu. Kamu mau handling sosial media, itu terbuka juga gitu. Kemudian dalam event-event kita punya campaign segala macam, kalian support, misal bantuin jaga booth atau bagiin flyers, sesimpel itu juga bisa. Atau dari jarak jauh nih, aku punya sekarang satu relawan yang tinggalnya di Jerman. Dia bantu support untuk nge-review deck-deck presentasi. Jauh banget ya sampai ke Eropa ya. Dia pokoknya tiba-tiba randomly, dia tuh waktu itu pernah kayak Mas Panji pernah, kalau nggak salah pernah show di Jerman. Yang bantu itu PPI gitu ya, masuk sana. Terus dia kayak connected gitu. Aduh, aku pengen banget lagi bantuin, tapi aku di Jerman, dan dia udah lulus dan akhirnya kerja dan kayaknya for good di Jerman gitu ya. Terus tapi aku pengen banget support, gimana caranya? Akhirnya aku teleponan sama dia, terus kamu gimana maunya? Aku bisa ngapain aja pokoknya yang dokumentasi atau segala macam. Ya udah, akhirnya kita sekarang di support sama dia untuk kayak bantu nge-review. Tapi ya itu sekali lagi untuk relawan kan kita fleksibel ya, based on waktunya dia gitu. Jadi any kind of support kita open, kita bisa ngobrol gitu. Jadi itu 2, kalau misalkan bisa jadi relawan boleh jadi volunteer. Atau yang ketiga, as simple as sharing konten yang ada di sosial media kami. Jadi kalian share konten-konten terkait edukasi. Kami tuh secara berkala punya konten tentang edukasi. Itu di-share aja di story, itu udah sangat membantu banget gitu. Jadi tidak ada alasan untuk kesulitan gitu ya kalau mau support gitu. Jadi feel free aja. Ada nggak cerita inspiratif dari teman-teman Pita Kuning sendiri nih yang bisa dibagiin ke kita nih, Kak? Ada nggak kalau misalnya nggak tahu? Ya cerita sebetulnya banyak ya. Banyak dong. Banyak yang anak-anak ini justru jadi sumber belajar kita gitu. Yang mereka nggak kenal lelah,
mereka justru menguatkan orang tua gitu ya, yang justru kayak ayo mas semangat kita mau ke rumah sakit gitu, dia udah siap pagi gitu. Bayangkan kayak kita pagi mager gitu ya mau kuliah kayak baru jam berapa nih 5 menit lagi lah 5 menit lagi gitu, yang nunda-nunda gitu. Itu aku banyak belajar dari situ. Tapi ada satu hal juga nih yang aku belajar banget dari satu anak. Dia tuh waktu itu leukemia tapi memang udah berbaring aja, udah nggak bisa aktivitas. Dan apa namanya, dia sudah dari dokter tuh dibilangnya memang sudah perburukan dan tidak terlalu banyak lagi yang bisa dilakukan gitu ya. Kemudian orang tua, ya namanya orang tua pasti akan mengupayakan yang terbaik apapun yang terjadi. Ya udah kita harus berobat terus lah gitu ya, supaya ya nggak tahu keajaiban mungkin terjadi gitu. Tapi kita di sini aku belajar untuk bisa mendengarkan anak-anak gitu. Jadi anak ini udah nggak mau untuk berobat. Dia bilang sama mamahnya, "Mah, aku nggak mau ke rumah sakit, aku nggak mau berobat, aku mau di rumah aja." That's it gitu. Tapi orang tua yang tadi aku bilang pasti selalu berusaha gitu. Jadi tetap dibawa ke rumah sakit, dan anak ini dari keluar rumah sampai ke rumah sakit dan beraktivitas di rumah sakit, dia nggak mau buka mata, dia nggak mau buka mulut. Sebagai tanda dia nggak mau. Sebagai rebellion ya gitu. Jadi di situ aku juga belajar bahwa ini hak mereka juga untuk diajak komunikasi. Betul. Karena mereka yang ngerasain dan itu capek, itu sakit gitu. Once mereka kayak give up, kita mungkin bukan give up ya, kita memberikan pendekatan berbeda nih. Gak tahu ya, kemarin Dokter Edi sempat menyebut nggak ya, ada namanya perawatan paliatif. Gitu. Paliatif ini fokusnya bukan penyembuhan, tapi kenyamanan dan juga hingga nanti akhirnya kalau misalkan mereka sampai berpulang, mereka berpulang dalam keadaan bermartabat. Gak ada lagi grunges, gak ada lagi kesulitan-kesulitan yang mereka rasakan, gak ada lagi penyesalan gitu, bahkan dari orang tuanya. Itu namanya pendekatan paliatif, jadi namanya palliative care gitu. Nanti kalian bisa googling juga, cari ininya ya. Jadi ada kuratif itu untuk penyembuhan, ada paliatif untuk kenyamanan. Nah gitu, jadi kita udah menyarankan nih ke orang tuanya, "Mah, kayaknya mungkin kita dengerin anak-anak juga, karena dia udah dengan aksinya dia tutup mulut dan tutup mata gitu. Aku juga nggak tega ngelihatnya." Terus orang tuanya sulit banget untuk diajak ngobrol soal ini, soal paliatif, sampai akhirnya satu ketika dia menyerah juga gitu. Dan akhirnya di rumah kita nyamankan. Tentunya kita nggak putus usaha gitu ya, tetap dengan ada kontrol dari tenaga medis gitu, datang ke rumah segala macam. Terus ada satu momen dia cuma bilang gini, "Kak, aku pengen ngelihat Tugu Monas." Anaknya. Akhirnya udah kita bawa jadi kayak last wish. Kita bawa, cuman buka kaca karena dia nggak bisa turun kan. Cuma buka kaca, terus dia lihat, terus dia ketawa. Aduh, aku masih kebayang lagi mukanya kayak gimana. Terus gitu pulang. Setelah itu seminggu kemudian dia berpulang. Dan dalam keadaan yang udah happy. Dan orang tuanya juga kayak, "Iya ya Kak, aku jadi lebih banyak waktu di rumah sama anaknya, bisa nemenin, bisa berdoa bersama, keluarga juga bisa nemenin gitu." Jadi kayak aku belajar di sini untuk bisa mendengarkan anak-anak juga, bahwa mereka yang mendapatkan treatment, mereka yang ngerasain, dan kita juga berkewajiban untuk memberikan hak mereka untuk itu. Gitu sih. Itu lumayan deep sebenarnya, tapi ya ya aku bersyukur, maksudnya bisa ngebawa dia ngelihat Tugu Monas yang cuma dilihat doang itu. Gitu. Ya itu cerita-cerita kayak gitu sih, kayak banyak. Dan akhirnya kami mengedukasi juga bahwa meninggal di ICU itu bukan cara terbaik untuk berpulang. Karena kami menemukan beberapa case orang tua jadi kesulitan untuk menemani di masa-masa akhir. Pada saat nafas-nafas terakhir anak-anak itu mereka lagi di luar. Entah either mereka lagi istirahat di ruang tunggu, atau mereka lagi ke kamar mandi atau gimana gitu. Dibandingkan di rumah yang dikelilingin oleh orang-orang yang mereka cintai. Mereka bisa, ya mungkin yang Nasrani bisa puji-pujian, yang Islam bisa pasang pengajian gitu ya, segala macam. Dibandingkan mereka bahkan nggak bisa pegang tangannya 24 jam anaknya gitu. Dan itu kami temui orang tua itu akhirnya jadi menyesal gitu di masa akhir anak-anak. Jadi itu satu
ya mungkin campaign juga yang kami coba edukasikan kepada orang tua bahwa ICU itu sebisa mungkin tidak menjadi pilihan terakhir anak-anak gitu. Dokter Edi juga setuju itu. Wow, sangat touchy ya Kak, ternyata kanker itu bukan masalah soal kayak apa pengobatan sembuh, tapi juga ada sisi lain di mana itu juga sangat diperlukan gitu kan ya, sisi apa ya, keinginan atau misalnya passion dari seseorang dan anak-anak itu. Betul. Nah, mungkin karena kita sudah bahas segala macam nih Kak ya di episode kali ini kan ya, dari perspektif orang tua, dari perspektif anak-anak, dan dari perspektif Pita Kuning sendiri, dari relawan dan sampai yang dari luar negeri itu juga kan ya, bagaimana kita bisa berkontribusi kan ya terhadap kanker anak gitu Kak Tias. Nah, menurut Kak Tias sendiri atau harapan Kak Tias deh untuk kampanye kerjasama Mamistuk dan Pita Kuning kali ini, yaitu janji jalin aksi nyatakan jiwa inspirasi dengan proker kita, yaitu Tiny Doodles Big Dreams, di mana teman-teman Pita Kuning yang suka menggambar dan punya passion bisa menuangkan dan mengekspresikan gitu kan apa ya, bentuk atau desain boneka mereka dan akan direalisasikan dengan cerita-cerita mereka begitu. Karena teman-teman di luar sana atau para mamis ya sudah menjadi adopter dari beberapa boneka yang sudah didesain dari teman-teman Pita Kuning sendiri. Oke. Ya harapanku sebetulnya itu tadi ya, awareness itu semakin luas sampai gitu ya, dengan medium apapun, bahwa ada anak-anak yang punya bakat, punya minat gitu ya, tapi mereka ternyata di balik itu sedang berjuang gitu. Jadi di Pita Kuning ini sebenarnya kami selalu menghindari quote and quote menjual kesedihan. Iya, betul. Yang selalu kita kedepankan adalah passion mereka, dreams gitu ya. Dan ini kami ingin sampai juga ke lebih banyak orang lagi gitu. Dan mereka tetap butuh support kita karena mereka nggak bisa sendirian gitu. Jadi supportnya seperti apa? Dengan jadi adopter gitu ya, tentunya, dan juga bisa mendapatkan cerita-cerita yang inspiratif gitu. Jadi aku terima kasih sekali lagi kepada Mami Snok gitu ya, dengan ideationnya yang ini personalized juga gitu ya, dan menarik. Pengemasannya medium untuk edukasi, tapi dengan cara yang casual gitu ya, dengan cara yang nggak berat, bukan kuliah gitu. Ini mudah-mudahan menjadi salah satu media yang efektif sehingga informasi itu bisa semakin tersebar dan orang-orang jadi lebih aware bahwa kanker pada anak itu nyata gitu. Mungkin itu kali ya. Terima kasih Kak Tias ya, karena kita juga ngelihat juga ya, untuk sekarang mungkin seumuran kita interest mungkin dalam pop culture-nya itu seperti ya trinkets lah, nggak jauh-jauh seperti ya gantungan kunci mereka dan segala macam. Dan it would mean way more kalau misalnya hal itu tuh ada ceritanya dan mereka tuh apa ya, close to their heart. Janji, jalin aksi, nyatakan jiwa inspirasi. Terima kasih. Aku Faye dan di sini ada Kak Tias dari Pita Kuning. Ya, bye bye. Thank you.